Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ini lumayan cukup bikin deg-degan sih. Agak beda nih yang tahun ini, karena sebenarnya tahun lalu kan kita sudah pernah, tapi tahun ini kan kita mendapatkan panggung yang lebih besar dan juga yang menyaksikan penampilan The Massive nanti itu ada sekitar 250 orang pelaku industri musik dunia di sana. Jadi yang nonton tuh bukan orang biasa tapi pelaku musik dunianya. Jadi itu yang bikin kita lumayan agak sedikit deg-degan sih. Dan makanya kita latihannya juga ini kita sampai 4 kali latihan, padahal di tengah kesibukannya The Massive juga, tapi kita bikin 4 kali latihan sebelum kita berangkat, dan sekali latihan itu sehari itu bisa di atas 10 jam, jadi dari siang sampai malam. Jadi emang kita kayak flashback ya, kayak kita mengingat masa dulu, masa kita zaman-zaman ikutan festival band itu kan. Dulu kita latihannya kan sangat ketat ya, benar-benar yang dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita latihan. Sabtu Minggu kita ikut festival band atau band competition. Nah ini juga sama nih, tapi kan kondisinya beda. Kalau dulu kan kita waktunya lebih banyak, kalau sekarang karena kita udah juga banyak kesibukan juga, The Massive juga manggung terus keliling-keliling. Jadi kita harus ngatur waktu, tapi benar-benar kita fokusin gimana caranya kita bisa meminimalisir kesalahan ketika di panggung dengan latihan itu. Jadi kita berangkat tanggal 12 Maret jam berapa jam? Kita udah standby di bandara jam 3 pagi. Perjalanan 22 jam, terus kita akan kita tampilnya tanggal 16 Maret. Nama acara Muse Expo 2025. Jadi acara ini adalah acara tahunan yang sudah diselenggarakan selama 25 tahun. Jadi ini tahun ke-25. Acara ini banyak melahirkan band-band dunia seperti, atau musisi dunia seperti Katy Perry, Jessie J, Coldplay, The Temper Trap, terus banyak ya, pokoknya Adele juga lahir dari acara yang diselenggarakan sama A&R Worldwide ini. Jadi pastinya ini akan menjadi sebuah hal yang cukup penting buat karir The Massive, karena nantinya kita tidak hanya tampil di depan para pelaku industri musik dunia di sana, tapi juga kita akan melakukan business meeting juga. Jadi kita memang sudah lebih mengerucut nih. Kalau yang tahun lalu kan kita lebih ke showcase-nya aja. Dan waktu itu kita juga secara penampilan kita juga di waktu tambahan. Jadi bukan, sebenarnya kita hanya mendapatkan slot di akhir gitu waktu itu. Jadi kita kurang mendapatkan exposure ya di tahun lalu. Makanya di tahun ini alhamdulillah karena penampilan yang maksimal juga di tahun lalu, akhirnya A&R Worldwide ini mengundang The Massive kembali, dan kita dikasih slot di jam prime time, jam 9 malam, dan sudah dipastikan akan disaksikan sama 250 orang para pelaku industri musik dunia di sana, seperti CEO-nya Virgin Music, CEO-nya Warner Group, terus Disney, Netflix, Live Nation dan lain-lain gitu. Jadi semuanya CEO yang datang gitu. Jadi memang bukan orang-orang sembarangan semua gitu. Jadi memang benar-benar pelakunya, dan kita harus tampil bagus, tampil maksimal. Bahkan tadi saya juga sambil ditemenin sama guru bahasa Inggris saya, bahkan saya harus kembali lagi belajar pronunciation yang bagus gitu, karena kita juga nggak mau main-main ya ketika tampil di acara ini. Dan memang tujuannya rencananya setelah kita berangkat ke LA besok, kita akan ada showcase dan business meeting di sana. Sepulang dari LA kita akan membuat plan untuk kita kapan rekamannya, kapan rilis albumnya dan lain-lain. Jadi rencananya
di tahun ini kita sudah akan rekaman untuk album internasional, dan rencananya tahun depan kita sudah rilis albumnya gitu. Kalau boleh itu berapa lagu besok pakai? Kita dapat kesempatan tuh sekitar 25 menit sampai 30 menit. Jadi mungkin 5 sampai 6 lagu yang akan kita bawakan, dan itu lagunya berbahasa Inggris semua. Satu lagu yang sudah kita rilis side by side, yang lagu lainnya itu lagu unreleased, yang lagu yang belum pernah kita rilis sama sekali dan belum pernah kita rekam secara resmi. Baru demo versionnya aja yang baru kita rekam gitu. Itu lagu-lagu teman. Ya, lagu udah masih semua. Artinya ini salah satu goals di tahun ini atau seperti apa? Targetnya sebenarnya rilisnya kan tahun depan, tapi goals di tahun ini adalah kita melakukan record deal ya dengan label rekaman di sana, dan kita sudah ada di fase kita lagi memilih nih mau sama label yang mana. Jadi nanti tuh kita akan bertemu dengan booking agent di sana, kita bertemu dengan record label di sana, kita akan bertemu dengan promotor di sana. Jadi kita sedang mencari partner yang pas lah di sana. Makanya kita perlu showcase agar kita tahu record label mana yang tertarik juga sama kita. Karena kalau misalnya record label juga tertarik sama The Massive, itu akan lebih bisa maksimal secara promosi nanti ketika kita rilis album internasional ya. Ya kalau bahasa mungkin bisa sambil jalan sambil belajar ya, karena memang bahasa Inggris juga bahasa yang nggak terlalu asing buat kita, karena ada beberapa lagu yang memang sudah juga berlirik bahasa Inggris, dan memang untuk menuju ke sana kita memang sudah mempersiapkan juga ya belajar bahasa Inggris juga. Terus satu lagi yang spesial adalah event ini pas bulan puasa ya, jadi kita akan melakukan puasa tapi dengan waktu yang berbeda di sana, dan katanya di sana lebih panjang sedikit. Itu tantangannya itu. Tapi untungnya sih kita saat perform nanti akan main malam ya, jadi Main malam, jadi udah buka. di sana tuh jam 7:30 jam 8 tuh udah buka, jadi kita jam 9 performnya kan. Jadi tetap puasa. Insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Tampil di acara ini tuh benefitnya apa sih untuk Massive? Ya pastinya kita akan bertemu dengan para pelaku industri musik dunia di sana yang memang yang melahirkan banyak bintang dunia seperti The Weeknd, Ariana Grande, Bruno Mars. Jadi kita bertemu langsung sama yang menciptakan bintang-bintang tersebut gitu. Jadi ini bisa menjadi kesempatan besar kita juga untuk bisa unjuk kebolehan di depan mereka. Ya semoga mereka juga tertarik sama The Massive, dan kita bisa melakukan kerjasama dengan mereka ya, karena kalau kita mau punya karya yang dikenal secara worldwide, memang kita harus menembus pasar Amerika. Nah itu memang sudah menjadi kayak satu hal yang wajib ya untuk musisi dunia, misalnya dari Inggris, dari Australia, pasti dia harus nembus Amerika dulu baru bisa didengar secara worldwide gitu. Ya kita tahu yang sudah terjadi seperti Adele kan juga dari Inggris, Coldplay dari Inggris juga harus nembus Amerika dulu baru. Kayak BTS boy group dari Korea juga sama, dia dari Korea tapi harus nembus Amerika dulu baru bisa worldwide gitu. Jadi karena kita merasa kita sudah 22 tahun bersama-sama di Indonesia, kita sudah punya 8 album. Kita di industri musik Indonesia berkarir dari 2003, terus punya album punya album kompilasi 2007, album penuhnya di 2008. Jadi rasanya kita pengen juga menaikkan level mimpinya The Massive lagi nih, karena kalau ngomongin Indonesia kita sudah dari ujung ke ujung nih, dari kota yang nggak ada di peta aja kita udah pernah gitu loh, kasarnya seperti itu. Jadi kita rasanya pengen juga ngerasain turnya tuh ya, hari ini misalnya di London, besoknya di Paris, besoknya lagi di Berlin gitu. Kita sih pengen juga membayangkan seperti itu kan. Tapi sebenarnya di 2023 kita juga pernah melakukan tour yang kita buat sendiri ya. Kita tes mental aja gitu. Kita
Waktu itu kita bikin tour Amerika, tour Eropa. Di Eropa kita main di berapa negara waktu itu? Di UK, Manchester, di Manchester, di Paris, di Amsterdam, sama di Jerman. di Hamburg, sama di Kiel. Jadi sebenarnya kita juga sudah tes mental lah gitu. Untuk nanti kalau memang benar-benar kita sudah jadi band dunia, kita bisa nggak terlalu kaget gitu. Dan ya, yes, silakan. Ya, ini menarik banget. Jadi sebenarnya buat kita untuk menjadi ambasador kebudayaan ya untuk ke dunia itu tidak harus. Kalau ngomongin soal tradisi, udah dari zaman dulu musik tradisi itu udah selalu di istilahnya mencoba dikenalkan lah sama negara ya, sama pemerintah, banyak tampil di acara-acara besar di dunia ya, misalnya kayak tarian atau alat musik tradisional dan lain-lain. Tapi buat kita untuk menjadi duta kebudayaan itu juga tidak harus juga dengan tradisi, tapi juga dengan manusianya, orangnya gitu. Jadi buat kita kayak Nicky Zevanya itu juga sudah menjadi duta kebudayaan Indonesia, karena dia ketika kita sempat beberapa kali melihat interviewnya dia ditanya soal siapa musisi yang disuka, dia menyebut Chrisye, menyebut musisi-musisi Indonesia juga. Itu buat kita itu juga menjadi salah satu cara musisi Indonesia yang berkarir di luar memperkenalkan Indonesia gitu. Dan kita berusaha untuk original mungkin. Kita tidak mencoba untuk menjadi orang lain. Kalau ngomongin nanti gimana kita memperkenalkan Indonesia, sudah pasti nanti ketika kita ngomong, kita akan bilang bahwa kita adalah band dari Ciledug, Indonesia. Mungkin mereka nggak kenal Ciledug, mungkin Jakarta lah gitu ya. Tapi bisa juga kita akan ngomong Ciledug juga, biar Ciledug makin terkenal kan. Ditambah ada petukangan The Massive hari ini. Jadi buat kita musiknya The Massive itu akan menjadi identitasnya Indonesia gitu. Jadi kita juga sempat bilang ke beberapa teman-teman media juga waktu itu, musiknya The Massive seperti apa? Ya kita akan seperti yang sudah kita bikin selama ini. Tapi sudah pasti dengan kalau kita bikin lagu yang kita tulis untuk internasional, biasanya itu akan mengikuti secara pemenggalan kata, notasi itu biasanya akan ngikut tuh. Karena kita emang dari awal bikin lagu ini bukan untuk lagu Indonesia. Kita bikin itu nanannya udah kebayangnya emang lagu bahasa Inggris gitu. Dan pas jadi pun juga kita merasa ini udah bisa nih gitu. Dan alhamdulillah juga kemarin kan demonya kan kita sudah kirim ke ENR Worldwide ya untuk didengar. Dan kenapa kita harus kirim dulu, karena kita juga akan langsung menentukan nanti siapa music producer yang tepat untuk lagu-lagu yang akan kita rekam nanti. Jadi kita udah mulai mapping nih siapa nih produser yang cocok nih buat The Massive. Bahkan mungkin satu lagu bisa satu produser, bisa jadi. Karena kita menyesuaikan lagu-lagu yang cocok nih, misalnya lagu yang seperti ini cocoknya sama ini. Dan kemarin sudah ada beberapa nama yang keluar, tapi kita belum bisa sebutin siapa karena masih rahasia. Tapi yang pasti mereka adalah music producer band-band dunia lah gitu. Dan kita jujur sangat nggak sabar sih untuk bisa segera produksi ya, untuk bisa recording di sana. Karena sebenarnya besok kita berangkat itu yang pentingnya adalah ketika kita business meeting itu. Kalau showcase itu adalah salah satu rangkaian kegiatan lah. Tapi itu penting juga karena mereka harus tahu juga kalau kita emang beneran bisa main band, bisa main musik gitu. Karena bisa jadi kan orang ngelihat di rekaman bagus, live-nya bener nggak? Jangan-jangan live-nya hancur lagi kan gitu. Jadi kita harus juga menunjukkan bahwa kita juga band yang bertanggung jawab saat live gitu. Dan ya effortnya sudah terlihat, kita latihan
sangat keras, dan walaupun lagunya 5-6 lagu tapi kita ngulang-ulang terus tuh sampai ngelotok, sampai benar-benar kita nggak mikir lagi pas kita membawakan lagu-lagu ini gitu. Kemudian